Pemirsa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih penanganan banjir Sumatera apabila kepala daerah tidak mampu. Tito mencontohkan Bupati Aceh Tengah yang tidak mampu menangani penanganan banjir sendiri karena daerahnya tengah terisolasi. Kita langsung bahas bergabung dari luar studio pada sore ini dengan Bapak Syafrizal, Direktur Jenderal Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dan juga Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum, sehat selalu keduanya. Pak Trubus, Pak Waalaikumsalam Safrizal. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Selamat mau ke sore, Pak Safrizal yang tengah di Syafrizal. lapangan nih. Pak Ya, Safrizal, jadi Ya, ada beberapa bupati yang sudah berkirim surat kepada pemerintah daerah pusat tidak mampu menangani ya, banjir, ya, Pak. Mhm. ya. Saya sendiri belum melihat suratnya, tapi Oke. dari laporan yang saya dengar, Hmm. itu ada Bupati Aceh Tengah, kemudian Aceh Selatan, ya, dan satu lagi Pidijaya, ya, Pidijaya. Ya, Oke. Mhm. ya, ya. Tapi Ya, saya jelaskan ya. bahwa Mhm. Eh, kita sudah berkomunikasi, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan tak mampu lagi, memang kalau sendirian pasti tak mampu. Oleh Oke. karenanya pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bersama bencana ini dilakukan secara bersama, Hmm. secara kolaborasi. Yang tak dapat Oke. dilakukan oleh pemerintah daerah akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Baik. Kalau case-nya misalnya Aceh Tengah, mereka ini terputus jalur daratnya menuju logistik menuju Kabupaten Aceh Tengah. Hmm. Nah, sekarang akan dibantu oleh provinsi dan nasional untuk memenuhi kebutuhan logistik. Hari ini saja, saya baru saja dari sana. Ya. Ini sekarang sedang transit di Bandara Lok Mame, baru dari Bener Meriah yang bertetangga dengan Aceh Tengah. Itu satu kargo baru saja masuk, kemudian saya dengan Gubernur Aceh juga menyerahkan satu satu pesawat dengan menggunakan Kasa Angkatan Laut, juga menyerahkan bantuan kepada Bupati. Mhm. Setiap logistik yang masuk melalui Bandara Rembele, Bener Meriah akan dibagi dua. Separuh untuk Aceh Tengah dan separuh untuk Kabupaten Bener Meriah. Jadi ini maksud tak mampu memang kalau sendirian, ya. Oke. Pusat pun tak mampu kalau sendirian karena ada jalur-jalur yang memang harus dibantu atau dilaksanakan oleh pemerintahan lokal. Misalnya tadi Ya. di Bener Meriah, Bupati Hmm. melaporkan bahkan sampai ke pelosok-pelosok mereka sudah menembus. Tinggal pemerintah provinsi mengedrop kebutuhan logistik ke bandara atau ke gudang logistik, nanti mereka akan membantu menyalurkan ke daerah-daerah pengungsi atau daerah-daerah yang masih terisolir. Walaupun kita ketahui memang masih ada kecamatan yang terisolir, baik di Aceh Tengah maupun di Kabupaten Bener Meriah. Kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Alasan dari Bupati Aceh Tengah ini, Pak Safrizal, adalah kondisi keuangan mereka yang tidak mampu. Ini bagaimana kemudian perhatian pemerintah? Ya, ya. Hmm. Memang ini di ujung tahun, ya. Di ujung tahun itu biasanya, apalagi sekarang memasuki bulan Desember, Hmm. biasanya sisanya sudah sedikit, begitu ya. Oke. Kemudian BTT Hmm. biasanya juga tinggal sedikit, begitu. Nah, ada beberapa cara untuk memanfaatkan belanja tak terduga, ya, dari yang Oke. dimiliki oleh pemerintah daerah. Hmm. Pertama, mereschedule, ya. Misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang karena bencana tidak dapat lagi dilaksanakan dan belum dibayar misalnya. Itu direschedule, dibayar sebesar progres, kemudian sisanya direschedule, dipindahkan menjadi belanja darurat dan itu bisa digunakan dahulu. Oke. Itu bisa seperti itu. Hmm. Atau juga berkontrak juga dengan perusahaan atau dengan apa untuk menyediakan logistik yang akan dibayar di kemudian, itu juga bisa. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk Baik. memenuhi. Baik, Ya, baik. demikian. Bupati Aceh, kemudian Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah begitu ya, Aceh Selatan hingga ke Pidijaya ini juga berkirim surat. Artinya Ya, tiga-tiga daerah ini langsung diambil alih oleh pusat? ya tidak langsung serta-merta diambil alih terus bupati atau wali kota lalu tidak melakukan apa-apa, tidak Hmm. begitu. Oke. Aceh Tengah yang tadi kita beri contoh Hmm. memang terputus sama sekali.
ya. Jadi sehingga tidak bisa tidak bisa menyediakan logistik dari internal kabupaten itu sendiri. Harus dari luar. Oleh karenanya pemerintah nasional, pemerintah provinsi yang mencukupkan logistik ke sana. Memang 2 hari 3 hari pertama tidak ada komunikasi yang bisa dilakukan, dijalankan. Banyak kabupaten yang merasa seperti sendirian. Tapi sekarang komunikasi sudah mulai lancar dan logistik atas perintah Bapak Presiden dikirim sebanyak-banyak mungkin, ya, seluas-luasnya, dan mulai digunakan dengan cara-cara yang tidak biasa, misalnya di drop melalui heli tanpa helinya landing, Oke. atau dari pesawat. Jadi menggunakan segala cara agar semua kebutuhan logistik bisa dilakukan. Oke, saya ke Ya. Pak Trubus. Pak Trubus, seperti kata Ya, Pak Safrizal, tidak mungkin sendirian nih para bupati menangani banjir begitu ya. Tapi kalau dari segi konsistensi dan juga bagaimana kelayakan dari masing-masing daerah untuk keuangannya, bagaimana kemudian menangani banjir dengan kondisi yang seret di akhir tahun ini, Pak? Kacamata Anda. iya, kalau dari sisi kebijakan publik ya ada rujukan pada itu, Mas, peraturan PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 itu. Ada pengelolaan dana bersama bencana sebenarnya. Oke. Itu di situ masing-masing bisa secara bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan ketidakmampuan. Nah, sementara ketidakmampuan ini kan kemudian ada makna lain di publik, Mas. Karena apa? Oke. Karena di dalam Undang-Undang 24 itu sesungguhnya kan menyiratkan kalau daerah tidak mampu maka kemudian pemerintah pusat gitu menjadi ini. Tetapi mengapa demikian? Karena memang bencana itu urusan pemerintah daerah, sebenarnya Oke. gitu. Nah, pemerintah daerah ini dalam pengertiannya adalah kabupaten kota dan provinsi. Andai kan saja kabupaten kota tidak mampu seperti PD, kemudian tadi Aceh Tengah, Aceh Selatan, nah itu menurut saya memang menjadi kewenangan provinsi. Baik. Nah, kalau memang provinsi itu tidak mampu, nah itu baru gitu maka pemerintah pusat. Tetapi selama ini kan pemerintah itu selalu menekankan bahwa yang penting adalah penanganannya gitu, penanganannya. Karena apa? Kalaupun statusnya nasional ataupun statusnya menjadi bersama, itu sesungguhnya kan di dalam hal ini bagaimana penanganan secara tepat terhadap korban-korban itu. Sehingga ketika ada penuntutan publik untuk kenapa pemerintah pusat tidak segera menetapkan sebagai bencana nasional, itu kan kemudian seolah-olah dimanai kalau sudah diserahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah tadi ditetapkan sama Pak Safrizal terus nggak ngapa-ngapain, itu bukan gitu ya. Tapi adalah bagaimana juga dia bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di daerahnya. Nah itu yang harus dipahami. Akan tetapi memang ada asumsi di publik itu bahwa seolah-olah kalau ditangani pemerintah pusat itu semuanya lancar, cepat, dan ada anggaran APBN yang digelontorkan ke sana sehingga ada maksimal. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah bagaimana penanganan bencana itu secara responsif cepat itu. Dalam arti bagaimana korbannya diminimalkan lah, kita seperti itu. Termasuk dalam hal ini bagaimana saat kejadian dan pasca kan itu harus ditangani secara keseluruhan gitu loh, Mas. Iya, kata Pak Safrizal tadi ke saya juga tidak perlu terlebih dahulu kita mengambil alih, pemerintah pusat tidak perlu mengambil alih terlebih dahulu karena masih bisa ditangani sendiri begitu ya, atau juga ada ulur tangan dari pemerintah pusat tentunya ke daerah. Ini bagaimana kemudian pandangan Anda, Pak Trubus, dengan kondisi ini? Pusat belum perlu untuk ambil alih? Iya, kalau menurut saya pemerintah pusat mengambil alih dalam pengertian kalau provinsi itu tidak mampu. Tetapi kan selama ini belajar dari sejarah pelaksanaan penanganan bencana, misalnya di Yogyakarta tahun 2006 itu Kabupaten Bantul maupun Kabupaten Sleman tidak mampu, sehingga menangannya adalah Pemprov DIY dari Yogyakarta. Kemudian ketika bencana terjadi di Cianjur itu juga pemerintah Jawa Barat, Pemprov yang menangani. Kemudian di Palu juga sama, di sanalah ini. Jadi menurut saya memang pemerintah pusat selama ini belum baru 2 kali, Mas, yaitu bencana tsunami tahun 2004 dan pandemi COVID itu 2001 itu dilakukan istilah nasional. Tetapi kalau melihat luasnya sekarang memang luasnya yang tsunami yang 2004 dengan yang bencana sekarang itu memang lebih luas sekarang cakupannya. Sehingga di situ kriterianya sebenarnya ada cakupan wilayah, jumlah korbannya, termasuk juga dampaknya terhadap sosial ekonomi dan lumpuhnya suatu
suatu kegiatan yang ada di tempat bencana itu. Nah, ini kan ada juga yang terisolir sebenarnya termasuk di berbagai di Tapanuli atau juga di Aceh sendiri. Nah, ini kan juga menjadi pertimbangan bagaimana kemudian publik menuntut juga kepada pemerintah agar cepat membuka akses itu. Tetapi sekali lagi memang yang kedua menurut saya menjadi political will ya, kemauan kehendak politik dari pemerintah pusat. Artinya kalau presiden sudah mengatakan cukup ditangani selama ini sudah cukup baik, ya artinya tidak diperlukan lagi dalam pengertian kebencanaan itu sebagai bencana nasional sebagaimana tuntutan publik itu gitu Mas. Oke, jumlah korban sudah banyak Pak Trubus dan juga skalanya lebih luas. Apakah sudah layaknya ditetapkan sebagai bencana nasional hari ini? Iya, kalau pengertiannya ke sana tentu bisa saja. Tetapi kan ini selama ini kan masih provinsi belum ada pernyataan, Mas. Karena di situ harus ada pernyataan resmi dari provinsi, dari gubernur. Paling tidak harusnya 3 gubernur itu duduk bersama untuk menyatakan bahwa kami memang tidak sanggup menangani lah. Itu baru, Mas. Tetapi kalau hanya terjadi di kabupaten tadi 3 kabupaten itu menjadi kewenangan provinsi Aceh, Mas. Sehingga di situ pemerintah pusat ya sifatnya hanya membantu, memfasilitasi, memantau dan sekaligus bagaimana menangani secara cepat dan bagaimana yang terisolir misalnya bantuan terhadap listrik, kemudian bantuan terhadap alat-alat komunikasi misalnya supaya lancar, atau bagaimana yang sudah istilahnya terselamatkan, artinya di korban-korban yang terselamatkan itu kan itu harus segera mendapatkan bantuan kesehatan, makanan, logistik yang lain, ya macam-macam lah, tenaga medis juga ada advokasi konseling juga karena di antara mereka banyak juga yang trauma kan, kaget melihat air begitu mendadak datang dan ketidaksiapan pemerintah daerah selama ini dalam menangani kan sebenarnya kan bencana ini kan Indonesia kan negeri 1000 bencana, Mas. Sebenarnya pemerintah daerah sudah ada itu cara-cara penanganan. Kalau kita lihat misalnya Yogyakarta sudah biasa daerah Merapi itu bencana, masyarakat sudah tahu, atau di daerah Lumajang itu sudah biasa kalau Gunung Semeru itu meletus. Nah, itu sudah masyarakat sudah punya ini. Cuman di Aceh ini kan ini Mas kaget gitu, terkejut shock gitu melihat begitu air begitu melimpah. Seperti itu, Mas. Baik, beberapa waktu lalu saya juga berbincang dengan Pak Wagub Aceh Fadlullah di segmen sebelum ini, Pak Trubus dan juga Pak Safrizal menyatakan meminta untuk bencana nasional ditetapkan segera. Ini bagaimana kemudian respon Anda, Pak Safrizal? Terakhir. Ya, kalau dimaksudkan yang pernyataan bencana itu untuk menggali semua pelaksanaan penanggulangan, tentu tidak seperti itu. Karena pekerjaan penanggulangan bencana ini harus dilakukan secara kolaboratif. Ya. Nah, kalau yang dimaksudkan bahwa seluruh biaya ditanggung oleh pemerintahan nasional juga tidak seperti itu. Ya. Memang secara urutan penetapan ya berdasarkan prosedur yang ada, pertama memang kabupaten kota menetapkan terlebih dahulu. Jika tidak mampu, nanti pemerintah provinsi menetapkan terlebih dahulu. Tadi kami di Kabupaten Bener Meriah bersama dengan gubernur, saya tanya, Pak Gubernur siap tidak menyerah untuk melaksanakan? Tidak menyerah, kami akan terus bekerja keras beserta dengan kabupaten kota untuk melakukan penanggulangan bencana dan tentu mohon dukungan yang sebesar-besarnya dari pemerintahan nasional. Hari ini pemerintahan nasional melalui berbagai macam kementerian, badan penanggulangan bencana, termasuk BUMN berupaya keras, termasuk TNI Polri dengan mengarahkan segenap alutsistanya untuk mendrop, mengangkut, membagikan, kemudian juga tim SAR bekerja keras untuk membantu daerah ini dalam penanggulangan bencana. Ya. Secara status tidak bencana nasional, tetapi secara usaha itu bukan lagi nasional, ya sudah menggenapkan segala kemampuan untuk mengerahkan atau menanggulangi bencana. Jadi statusnya tidak nasional, tetapi upaya dukungan dari pemerintahan nasional akan dilakukan semaksimal mungkin sehingga betul-betul mampu mengatasi atau membantu atau mendukung pemerintahan yang ada di daerah. Kami doakan, pemirsa di rumah doakan semoga bisa tertangani dengan maksimal dan juga di lapangan begitu ya Pak Safrizal untuk memantau langsung banjir di Aceh. Terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua, Bapak Syafrizal ZA, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dan juga Bapak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak. Selamat sore, mohon dukungan semua.